Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuliani. Saya akan memaparkan tentang bab 10, yaitu tentang rekam medik atau medical record. Definisi rekam medik atau medical record adalah rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, periksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis juga adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien. Di sini ada definisi rekam kesehatan atau health record. Rekam kesehatan atau health record merupakan kumpulan data keadaan kesehatan individu yang mendapat pelayanan kesehatan meliputi data sosial pasien, catatan imunisasi, hasil pemeriksaan fisik, sesuai dengan penyakit dan pengobatan yang diperoleh selama mendapat pelayanan kesehatan. Di sini ada menurut Geoffrey Robinson, medical record adalah istilah yang digunakan dalam arti terbatas untuk merujuk catatan kesehatan atau kasus setiap pasien di rumah sakit. Lebih tepatnya mengacu pada bidang yang lebih luas tentang catatan dan data yang berkaitan langsung maupun tidak langsung untuk semua kegiatan di rumah sakit dalam menangani pengobatan pasien. Ini termasuk catatan dari Departemen Pendukung, pemeliharaan indeks, diagnosis, dan kontrol staf yang berurusan dengan hal ini. Menurut American Medical Record Association, sebuah catatan kesehatan berisi semua informasi tentang seorang pasien, penyakit, dan pengobatan. Dalam entry di dalamnya dicatat dalam urutan peristiwa perawatan yang terjadi. Ini rekaman kronologis yang menunjukkan diagnosis dan pengobatan serta hubungan keduanya. Sebuah catatan kesehatan dibuat untuk setiap pasien di fasilitas kesehatan dari semua bagian dalam berbagai bentuk dan bersamaan sebagai satu unit. Ada isi dari rekam medik. Identitas lengkap pasien itu contohnya berupa nama pasien, nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, alamat, dan sebagainya. Catatan tentang penyakit, diagnosis, terapi, pengamatan perjalanan penyakit. Catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto ronsen, dan lainnya. Di sini ada manfaat rekaman medik, alat komunikasi antara dokter dan pemegang profesi kesehatan lainnya. Yang kedua, dasar untuk perencanaan perawatan pasien. Ketiga, bukti dokumentasi medik atau riwayat penyakit dan pengobatan. Dasar analisis, studi, dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Memberikan gambaran data klinis yang dimanfaatkan dalam penelitian dan pendidikan. Memberikan informasi bagi pihak ketiga, alat untuk melindungi diri. Di sini ada nilai dari rekam medik. Yang pertama, administrasi value atau nilai guna di bidang administratif. Yang kedua, ada legal value atau nilai guna di bidang hukum. Financial or fiscal value, nilai guna di bidang keuangan. Yang keempat, ada research value atau nilai guna di bidang penelitian. Yang kelima, educational value atau nilai guna di bidang pendidikan. Yang terakhir, ada documentary value, yaitu nilai guna di bidang dokumentasi. Di sini ada peran rekam medik dalam sistem informasi kesehatan. Menyediakan statik. Yang kedua, informasi untuk pengelolaan pelayanan kesehatan secara efektif. Yang ketiga, dasar pelaporan ke instansi yang lebih tinggi, membandingkan pengelolaan saat ini dengan masa yang lampau. 5. Petunjuk untuk perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Yang keenam, menilai prestasi medik. Di sini ada peran RM dalam sistem informasi kesehatan. Melibatkan pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyajian informasi, tergantung kualitas data atau dokumen asli.
Data baru mempunyai arti bila sudah diolah menjadi informasi. Informasi hasil pemodelan, peformatan, penorganisasian, atau pengubahan data sedemikian rupa sehingga menambah pengetahuan penerima informasi tersebut. Syarat dari rekam medik yaitu akurat atau cermat. RM menjadi dasar informasi dari informasi tersebut, selanjutnya menjadi dasar dari pengambil keputusan. Brief, singkat atau pendek, tetapi harus dapat memberi informasi lengkap mengenai identitas pasien dengan lengkap, menunjukkan diagnosis dan terapi yang lengkap, mencatat semua hasil pemeriksaan dan tindakan yang sudah dilakukan, clear atau jelas, RM sebagai sarana komunikasi. Di sini ada unit dari rekam medik atau URM. Kemampuan yang harus dimiliki petugas URM di bidang medis yaitu klasifikasi penyakit, yang kedua desain form kesehatan, filling dan filling system, statistika. Hospital Administration. Petugas rekam medis bertanggung jawab untuk organisasi medis rawat jalan pasien, catatan penerimaan dan pendaftaran, tindak lanjut, sistem, daftar tunggu untuk masuk, penerimaan pasien rawat inap, merekam masuk, transfer dan kematian, organisasi dari layanan administrasi medis, dan Departemen Rekam Medis harus dapat menghasilkan catatan yang berhubungan dengan setiap pasien pada saat itu juga. Mungkin juga dalam pendidikan di rumah sakit harus memberikan informasi untuk peneliti dan siswa tentang pengobatan klinis. Petugas rekam medis juga membutuhkan pengetahuan tentang berbagai metode pengarsipan, mikrofilm, pengindeksan, dan menyalin dokumen, dan pengalaman dalam desain dalam pencetakan formulir. Dia juga membutuhkan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi istilah dari medis, karena bertanggung jawab atas rekamannya. Dia harus terbiasa dengan masalah hukum yang berkaitan dengan catatan kasus pasien. Di sini ada tugas dari URM, tempat penerimaan pasien, lama atau baru, rawat jalan, rawat inap, dan darurat. Yang kedua itu pengumpulan, pengelolaan, analisis data rekam medik yang dihasilkan statik medik maupun statik kegiatan pelayanan kesehatan medik, diolah dan dianalisis menjadi informasi. Di sini ada output URM, tolak ukur keberhasilan instansi pelayanan kesehatan untuk kegiatan evaluasi berupa statistik rumah sakit, CDR atau crude death rate atau kematian kasar adalah jumlah kematian yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kematian anestesi, angka kematian pasca bedah, IMR atau kematian neonatal, MMR atau maternal mortality rate atau kematian ibu adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat komplikasi dari kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, angka lahir mati, angka infeksi nosokomial, dan lain-lainnya. Masalah yang dihadapi dari URM, kekurangan tenaga atau yang terdidik, kekurangan dari biaya, tidak ada ruangan khusus untuk filling dan pengerjaan rekam medik atau rekam kesehatan. Yang keempat ada perhatian dari keatasan. Terima kasih. Bila ada kurang, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.